ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحمد لله وشكر الله binikmatihi tatimmu shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiikum jami'an. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat. Sebelumnya tadi di calling dihubungi oleh Pak Yoga itu ragu gitu. Berangkat apa jangan di sini itu insyaallah. Sedikit takut juga gitu, wajar itu kan, takut yang tabi'i manusiawi, apalagi kaitannya dengan sudah keluar fatwa ulama gitu, takutnya saya juga dolim gitu kan, mudi asyai ila ghairi mahalliha, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, padahal memang sekarang itu ya terjadi polemik gitu di masyarakat gitu. Antara pro dan kontra ya mungkin bisa jadi karena inkonsistennya pemerintah dalam masalah menghadapi COVID-19, virus corona ini yang sedang heboh-hebohnya gitu. Kemarin bahkan ketika Jumatan itu ya di Masjid Alun-Alun masih ditutup kan masjid, heboh gitu, sampai ada yang curhat gitu, seakan-akan di sepanduk kenapa hanya masjid yang ditutup tapi mal dibuka. Itu pasar-pasar masih ramai. Ya, ini kesalahan pemerintah tidak konsisten gitu. Kalau kita lihat gitu, di Saudi sendiri penduduknya yang tidak lebih dari 10%-nya kita atau cuma 8%-nya dari kita, kurang lebih 20 juta penduduknya. Itu betul-betul pemerintahnya disiplin. Kalau sudah lockdown semuanya tidak boleh keluar ya. Bahkan katanya di Malaysia sampai didenda 1.000 real bagi yang keluar rumah. Banyak orang perlu dilepaskan singa gitu ya, kekara-caracing di bumi gitu. Masalah. Walaupun ini ada terjadi pro kontra. Kalau menilik dari ulama Syekh Mujahid Abdul Bishir Al-Turtusi dari Yordania, itu tergantung waktunya, situasi dan kondisinya. Kalau memang sudah masuk zona merah, maka memang seharusnya kita tinggal di rumah gitu. Karena memang Rasulullah juga sudah menghimbau 14 abad yang lalu, la yuwarid marad ala musah. Jangan sekali-kali bercampur antara yang sakit dengan yang sehat ketika terjadi taun. Sedangkan kita sekarang ini tidak bisa membedakan mana yang sakit dan mana yang sehat. Bahkan katanya lebih bahaya lagi, virus ini kadang juga tidak ada gejalanya. Dan sekarang sudah mulai menyebar juga di udara, tidak hanya kontak person, sehingga sekarang ada istilah social distance atau jaga jarak. Masjid Al-Jihad itu sholatnya sudah renggang gitu ya, di sawu sumpah pun sudah nggak berlaku itu renggang, masing-masing jaraknya sampai 1 meter. Dan itu memang kita juga harus hargai, memang tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga meremehkan. Jadi kalau memang kita mengetahui, misalnya karena kita paham, kalau tidak paham tidak boleh beristighfar sendiri, bahwa di daerah sini adalah tidak terpapar virus alias zona hijau, berarti sah-sah saja ke masjid. Tapi kalau memang sekarang itu sudah ada pemberitahuan bahwa Kabupaten Bandung juga masuk kepada zona merah, maka kita pun harus siaga. Itu jangan sampai kalah dengan semut. Di surat An-Naml ya, surat An-Naml ayat 18 itu bagaimana sikap semut ketika terjadi musibah gitu kan. Hatta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza atau ala wadi namli qalat namlatun ya ayuhan nam udkhulu masakinakum
la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah Samud, berkatalah pimpinan Samud ini, wahai Samud, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, masakinakum, masuklah ke rumah-rumahmu. Ketika apa? Ketika ada, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ketika ada musibah, ketika ada bala. Apalagi jelas ya, Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, idza sami'tum bi'ardin at-ta'un fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha la takhruju minha. Idza sami'tum, apabila kalian mendengar bi'ardin di sebuah negeri, gitu ya, di satu kampung atau satu negeri, ta'un, penyakit menular seperti corona ini, fala tadkhuluha, jangan sekali-kali memasukinya. Umar kan pernah oleh Ubay itu, kenapa kamu tidak berani masuk? Kata Umar, aku akan mendatangi takdir Allah yang lain, takdir yang lebih baik. Ini takdir buruk masuk ke kampung itu. Wa idza waqa'a, dan apabila terjadi virus itu semakin menyebar, wa antum biha, dan kamu ada di dalamnya, fala takhruju minha, jangan keluar. Ini sikap Rasulullah, memisahkan, bahkan mengisolasi. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Tidak boleh berlebihan, juga kita tidak boleh meremehkan. Makanya tadi saya kesini ya karena saya harus berikhtiar. Jangan ada lagi kata-kata, wah jangan takut sama virus corona, takut sama Allah. Ini perkataan orang yang tidak berilmu. Kita kalau nyebrang nggak lihat tepat. Atau tahun sieun ku mobil sieun maka Allah nya. Atau baru kata berat ya. Jadi insya Allah kita harus berikhtiar karena yang dituntut oleh Allah adalah ikhtiar. Kemudian doa. Ada dua ikhtiar itu, ikhtiar kauni dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar kauni memakai masker. Saya tadi pakai masker dari sana ke sini. Walaupun udah ke sini, udah sih yang disebut sebut beda tibatur sih. Dan teh juga DPRD ngamuk-ngamukan teh karena nggak mau disterilkannya, insya Allah. Nah ya udah, saya berbaur saja dan kita meyakini bahwa kalau Allah berkehendak tidak akan menular kepada kita. Di dalam surat At-Taubah ya Pak, ayat 51. Kul, katakan hai Muhammad, la yusibah. Sekali-kali virus itu tidak akan menimpa kita kalau Allah tidak berkehendak ya. Illa ma kataballahu lana, kecuali semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Siapa yang kena dan siapa yang tidak. Ya huwa maulana, dan Allah penolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, dan hendaklah orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Tawakal yang benar itu setelah apa? Setelah ikhtiar, cuci tangan. Ada hadis, perbanyaklah wudu karena itu bisa menangkal virus. Itu hadisnya dhaif ya, jangan dipakai. Memang manfaat dari wudu banyak. Di antara salah satunya adalah mencegah kanker kulit gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan virus, jelas itu tidak bisa dipakai. Sekarang itu Kabupaten Bandung sudah zona merah Pak. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz kalau begitu kami berdosa dong tidak memakmurkan masjid? Tidak. Saat sudah zona merah, Bapak kemudian sholat di masjid, ngaji di masjid, kemudian Jumat diganti duhur di masjid pun tidak dosa. Rasulullah sendiri yang mengatakan, idza maradal abdu aw safara kutiba lahul ajru mislu ma kana muqiman aw sahih. Apabila memang seseorang itu terindikasi sakit atau dia dalam keadaan safar, kemudian tetap ditulis oleh Allah itu pahalanya. Kita anggap saja kita ini sakit, negeri ini sedang sakit. Malaysia sudah di lockdown, Singapura sudah, Indonesia kenapa? Karena ada unsur ini. Bahaya ini, Masya Allah. Jadi akhirnya bertambah terus. Konon berita tadi terakhir sudah 500 lebih. Dan yang meninggalnya hampir 10%-nya. 46. Terus setiap hari bertambah. Ada mual, paparkan, Masya Allah, ini kiber nih, bisa jadi sombong. Ya, tidak boleh. Dan memang saya disiplin. Ketika ulama sudah memfatwakan, macam-macam ada unsur politis. Naudzubillah, kalau kita kemudian seujudan kepada ulama ada unsur politis, lalu siapa lagi yang harus kita percaya selain ulama? Karena mereka itu akan selalu mewakili umat untuk mencari solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi siapa lagi yang harus kita percaya kalau mungkin kita tidak mempercayai mereka? Padahal kita juga sok tahu, padahal nggak ngerti apa yang terjadi.
Kalau menimpa anak, barulah mungkin bisa jadi kita akan menyesal kalau menimpa anak istri kita. Makanya saya bilang ke istri, udah sekarang diam saja di rumah, tidak banyak berinteraksi. Kalaupun keluar, tidak banyak bersinggungan dan tidak perlu banyak-banyak orang ngumpul. Ya wajar, itu bentuk ikhtiar kita. Kata Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah tentang kaitannya dengan wabah, ya Rasulullah, apa itu wabah? Wabah itu azab, saya kan sudah sampaikan. Wabah itu ada bagian kehendakinya, tapi bagi orang yang beriman menjadi rahmat. Kalau kita ingin menjadi virus ini rahmat, maka sabar. Sabarnya itu dengan tadi mungkin mengisolasi diri. Dan mungkin mulai besok Bapak sudah mulai mengurangi aktivitas di luar. Jangan berpikir sebagaimana berpikirnya pemerintah ini. Takut ekonominya jadi tidak stabil. Masya Allah, keselamatan rakyat kemudian diabaikan. Makanya wajar kematian terbesar di Asia ada di Indonesia. Ini kecerobohannya, mati terus bertambah ngerinya. Nauzubillah, saya tidak mengatakan ini kemudian yang meninggal itu ada, enggak. Tadi bagian kehendak itu mungkin kita katakanlah asal muasalnya karena dari Cina. Sekarang memperlakukan mayitnya aja tidak manusiawi. Ya, udah tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan, kemudian tidak boleh diantar oleh keluarganya, dibuang begitu saja, dilempar ke kuburan. Masya Allah, naudzubillah. Jadi sekali lagi kita juga tidak boleh meremehkan, karena kita nggak ngerti apa yang terjadi di udara ini, tidak paham. Jadi mulai wajar mungkin, tapi tadi panik pun tidak boleh karena justru itu riskan. Kalau kita tidak terlalu berlebihan, takut siun bisa rumahnya lamun nyerang ke orang, tuh langsung naut di jalan. Nah, jangan terlalu berlebihan begitu. Itu malah lebih mudah terpapar virus. Tadi surat At-Taubah saja 51. Sekali-kali tidak akan menimpa kita. Jadi ikhtiar kauninya dijalankan, yaitu dengan cara tadi jaga kebersihan. Maaf kalau perlu juga karpet digulung, di UBK sudah digulung, karena ini juga bisa menjadi wasilah untuk terpaparnya virus. Sudah bawa saja masing-masing. Kemudian setelah jaga kebersihan, pakai masker, social distancing, jaga jarak. Itu bentuk ikhtiar kita. Baru ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'inya apa? Kalau memang Bapak dengan keyakinan kuat bahwa di sini, mudah-mudahan dengan ilmunya bukan dengan kebodohannya, bahwa di sini memang masih zona hijau, silahkan manfaatkan masjid. Untuk apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Manfaatkan untuk di masjid. Bapak yang masih yakin di sini bersih? Mudah-mudahan kalau memang seperti itu ya. Terus mungkin bertawakal kepada Allah dengan cara isti'an, sabar dan sholat. Dan yang satu lagi yang akan kita bahas hari ini adalah dengan sedekah. Bersedekahlah kalian, kata Rasulullah, karena bala, musibah, kemudian kepahitan dan bencana tidak akan mungkin mendahului sedekah. Tidak akan mungkin. Jadi kalau mungkin Bapak di Lauhul Mahfuz itu tercatat bahwa bulan depan pas Ramadan itu meninggal gara-gara virus, kemudian dirubah dengan sedekah. Tidak akan mungkin musibah itu mendahului sedekah. Maka sedekah harus didahulukan sebelum mungkin menimpa kita. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pernah juga dikisahkan ya, pada zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika kaum mukminin pada saat itu terlalu percaya diri, bahkan para pembesar-pembesarnya kemudian meminta untuk sholat istighosah, suruh keluar semuanya. Kemudian ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani melarangnya, sudah kalian tinggal di rumah saja, tapi kokoh. Udah nggak usah takut tuh sama Allah saja, kita ngumpul. Kemudian kan ada sebelum sholat istighosah itu saum dulu 3 hari. Mereka saum 3 hari. Lalu pembesar-pembesarnya mengumpulkan di lapangan meminta kepada Allah. Pada saat itu yang meninggal itu laporannya 40 orang. Tapi kemudian dengan maksa kumpul di situ melibatkan banyak orang, ribuan orang, kemudian bertambah menjadi 1000 orang. Lalu mereka barulah bertanya kepada Syekh Abdul Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah Allah tidak mendengar? Allah tidak akan merubah satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah satu kaum, melainkan kaum itu yang berubah sendiri. Dan kira-kira oleh Allah akan disingkirkan? Tidak akan disingkirkan kalau kita dengan sengaja menantang maut. Menantang maut ini masalahnya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita berharap Kabupaten Bandung walaupun sudah masuk katanya zona merah, tolong dicek ya Pak, apakah ini betul atau hoax? Tolong dicek, kalau memang itu betul ya hati-hati saja. Karena kita juga tidak boleh mengabaikan, kasihan mungkin anak istri kita dan keturunan kita dari kecerobohan kita, kemudian bisa jadi juga menjadi korban. Yang kita takutkan gitu, yang kita takutkan, jangan-jangan kita termasuk yang diadab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah berapa poin ya kaitannya dengan sedekah. Sedekah ya, bab sedekah. Saya ulang lagi poin-poinnya saja. Kemarin itu ketika dalam melakukan sedekah, ikhlas dalam bersedekah, kemudian pelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah, ilmunya, al-ilmu qabla qaul wal amal, ilmu itu harus didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Kemudian tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Kalau sudah 1 tahun segera keluarkan, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau disegerakan mungkin itu lebih baik kalau takut lupa, tapi kalau ditunda di akhir-akhirkan maka itu tidak boleh. Lalu mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang sunnah. Yang kelima, mengeluarkan zakat dari jenis harta yang telah ditentukan syariat apabila telah wajib atasnya. Kemudian sampai keenam ya, hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik, tidak boleh dari hasil yang buruk. Biasanya kalau berbicara sedekah maka masih umum ini ya. Beda dengan infak. Kalau sedekah itu semua amal baik hakikatnya sedekah. Tabasam ila akhika fa inna sedekah. Senyumlah kepada saudaramu, itu pun sedekah. Membersihkan masjid sedekah. Menjaga tanam-tanaman sedekah. Tidak membuang sampah sembarangan sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan sedekah. Bahkan berhubungan dengan istri antum juga sedekah. Jadi kalau tidak bisa sedekah uang, ya sudah, sedekah dengan istri aja. Semua sedekah. Itu sedekah membuka pintu kebaikan. Ada ulama mengatakan bahwa faedah daripada sedekah itu pertama menambah rezeki kita. Mana qasad sedekah min mali. Sekali-kali tidak akan berkurang orang yang suka bersedekah. Ada yaqulul 'abdu mali, ada seorang hamba berkata hartaku. Padahal hartanya itu yang dimakan menjadi sampah, yang dipakai pakaiannya menjadi usang, kemudian yang diberikanlah yang akan menjadi tabungan, yang disedekahkanlah yang akan menjadi tabungan. Ini dilemanya gitu, kadang-kadang kita ini Masya Allah dalam bersosial itu timpang gitu ya. Jadi seakan-akan bahkan tidak sedikit yang memandang sebelah mata. Ustaz, saya mau datang mereka pengemis tidak, saya kamu ngorak ini cobain jajal, kita mau usaha tidak perlu kita sudah berhusnudon. Mungkin dia sudah mencari pekerjaan kesana kemari, walaupun memang Rasulullah tidak menganjurkan bagi yang ada kemampuan itu untuk menengadahkan tangan. Tapi sebetulnya apalah jadinya kalau tidak ada pengemis yang datang ke rumah kita? Berarti mungkin tidak ada lagi pintu kebaikan bagi kita, betul tidak? Lamun sadayana ngadonga balalu hayong balaleunghar, tapi jadi cumpuran kalau balaleunghar, tidak ada orang yang kemudian bisa membuka pintu kebaikan untuk bersedekah. Jadi tidak boleh memandang sebelah mata. Pernah ada seorang dari Abu Dhabi, kalau tidak salah, dia bawa uang 2 koper. Dia pas naik taksi mau menuju ke pesantren tadinya, menuju ke pesantren untuk disedekahkan itu hartanya, diinfakkan. Di jalan ketemu pengemis. Kemudian dia kasih dengan uang yang besar. Kemudian ajudannya mengatakan, jangan besar-besar sih, ala kadarnya saja, gak apa-apa. Nanti dia nyelewengkan. Antum tahu dari mana dia menyelewengkan gitu. Kita kira-kira kalau kita memberi kemudian tetap ditulis enggak oleh Allah? Kalau diselewengkan tetap ditulis enggak pahalanya oleh Allah? Tetap saja ditulis. Mungkin pas ada seorang anak bawa kotak infak minta bantuan untuk yatim piatu. Kebetulan dia sudah mencairkan uang realnya dengan rupiah, diserahkan 1 koper.
begitu percayanya kepada orang. Nah, itu sebanyak pertimbangannya. Banyak pertimbangan. Dah itu mempasina oke. Yang kuriak di imahna, di lemurna. Kok bisa ya menyimpulkan sendiri ya? Pernah juga ada seorang tabi'in ketika istrinya sudah memasak dengan masakan yang enak untuk menyambut suaminya pulang dari perantauan. Setelah itu kemudian apa yang terjadi? Saat dia mau menyantap makanan istrinya yang sudah dimasak sedemikian lama, ada pengemis. Lalu ia serahkan, saya lupa siapa namanya, cuma pernah saya sampaikan. Diserahkan sama pengemis, ternyata pengemis itu buta. Anaknya protes, wahai ayah, kenapa kau berikan kepada pengemis buta? Kasih aja makanan biasa, dia kan nggak lihat. Ya dia nggak lihat, tapi Allah lihat. Tapi Allah lihat. Sedekah bisa menambah rezeki. Kemudian sedekah bisa menolak bala. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menambah umur. Coba ulang lagi. 4 saja dulu. Tadi sedekah bisa apa? Menambah rezeki. Sedekah bisa menolak bala. Sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah juga bisa memanjangkan itu keberkahan dari sedekah. Jadi tidak ada ruginya bersedekah. Hatta dengan la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, kata Rasul. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talib. Walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah cerah. Keapalun kata nama orang gede hutang. Keapalun kata orang kerungsing, kayak masalah dengan atasan, tapi selalu senyum. Wah, ini Masya Allah, makhluk yang langka ya. Suka ke bawah sih biasanya. Masalah di kantor dibawa ke masyarakat, masalah di rumah dibawa ke masyarakat. Akhirnya cuma jutek, terus ada naon di bawah dan terus macam pernah masalahnya saya tak. Nah, jebras-jebrisnya. Walaupun sedang sariawan bertemu tetap saja tersenyum ya. Masya Allah itu. Ya kadang-kadang kita seperti itu terkecoh. Saya itu apa? Saya itu berapa masalah. Tahu dari mana kalau kita tidak menyampaikannya? Dan memang tidak perlu tahu ya. Kalau urusan yang pahit, usahakan saudara kita tidak perlu tahu. Namun gaduh manis siapanya? Kedah terang. Ayo saudara di orang rumah. Nah, namun gaduh papait kejerit. Namun gaduh manis, namun kakek. So, bahkan pas dia baru jual sawahna, kadek-kadek ulah tadi teh bisa aya cak-cak bodas. Saya nggak paham naon maksudnya cak-cak bodas nan. Bisa kedengar sama tetangga cenah Masya Allah. Tapi pas komporna kahuruan tarik ke jagoknya. Yang ketujuh, adab dalam bersedekah itu memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Tentu ya. Mana dalilnya? Di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ini dalam Al-Quran telah menjelaskan jenis-jenis orang yang berhak menerima sedekah, infak ataupun zakat. Hendaklah orang yang bersedekah itu berusaha memberikan pada orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir, miskin, anak yatim, para janda, kemudian gharimin yang terlilit hutang. Biasanya itu kan 8 asnaf dari pembagian zakat. Sama saja intinya mereka menjadi objek atau menjadi maf'ul penerima harta atau apa saja yang kita serahkan kepada mereka itu yang terbaik. Janganlah yang memberikan kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Bila itu sedekah yang wajib seperti zakat, maka harus lebih ditekankan lagi. Maka tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seandainya yang dimaksud adalah sedekah yang sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang pantas menerimanya. Adapun infak,
lebih eksplisit lagi. Infak biasanya identiknya dengan uang. Maka yang paling ditekankan untuk pertama menerima adalah dari kurba, kerabat terdekat. Kerabatnya dulu, saya punya uang, mau berinfak. Maka lihat dulu pamannya, uak-uaknya, anak paman, anak uak, adik-adiknya. Nah, keluarga yang satu nasab dulu cari, ya. Setelah itu baru melebar. Alhamdulillah, aduna keluarga sultan, terus balaleunghar, terus bias. Berarti melebar ke yang lain. Jadi dalam masalah infak, berarti yang harus ditekankan siapa? Kerabat terdekat. Sesungguhnya sedekah di sini Ibnu Katsir mengartikan zakat. Sesungguhnya sedekah itu yaitu zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya itu mu'alaf, kemudian yang hamba seraya, terus yang membebaskan yang berhutang dhalimin atau untuk juga yang fisabilillah yang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang sabar sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, walaupun nanti tidak perlu semuanya kebagi gitu ya, dari fakir miskin, yang ghorimin, yang skala prioritas ya Pak. Misalnya seperti pembagian daging gitu kan, kurban, skala prioritas. Jadi di sini objeknya ada berapa? Kalau adanya fakir miskin, kemudian janda dan orang yang terlilit hutang, berarti itu. Tidak semuanya 8 asnaf, tidak perlu. Skala prioritas mana yang lebih diutamakan, berarti itulah yang diberi. Baik. Kemudian yang ke-8, adab dalam bersedekah, hendaklah mengeluarkan harta yang the best, terbaik dalam bersedekah. Ini biasanya virus ini menimpa istri-istri kita. Nah, Bapak tong dibikin itu mah harus kene. Lebar, iya anu belel. Mungkin kalau ada suruh beristighfar. Itu tidak boleh. Eta mah masih kene enak dipakai. Bapak heula we engke tos rada sarang teh kakana pasikeun, tidak boleh. Jadi memberi itu harus yang terbaik. Pernah saya juga dapat makanan namanya waktu kegenok hanas lapar, pas dituang ke basi, insyaallah ieu juga 102 poe meureun. Kesal aja timbulna akhirnya, bukannya tadi mah berterima kasih, tapi pas dimakan ternyata basi, amak teu. Jadi amak gitu. Makanya pernah juga di zaman Rasulullah gitu. Jadi orang-orang Ardianya itu kemudian memilah-milah korma yang bagus diperjualbelikan, korma teh ieu nu parareot. Orang gantungkeun dina tihang ieu cenah pantok dina kusen nanggamnya dina kusen. Kan ala ahlu sufah itu makan kormanya yang digantung oleh sahabat-sahabat yang punya kemampuan. Kemudian Rasulullah melihat kok kurmanya jelek-jeleknya, padahal ketika musim kurma itu di daerah Madinah bagus-bagus kurmanya. Kemudian ditegurlah sahabat-sahabat yang sering menginfakkan kurma, jangan sekali-kali kamu menginfakkan hartamu yang buruk. Tidak boleh. Janganlah seseorang sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah ia memilih yang bagus. Demikian juga jika ia mampu, hendaklah ia memberikan harta yang paling bagus, karena pada hakikatnya ia menyerahkannya untuk dirinya di sisi Allah. Maukah kita kemudian mendapatkan pahala yang buruk, pahala yang tidak besar dan tidak berkah ketika apa yang kita sedekahkan adalah yang buruk? Maka Allah pun akan memberikan yang buruk. Nah, kita ingin yang terbaik, karena buat kita sedekah itu tabungan kita ya. Tabungan. Ada seorang pengusaha sukses tapi dia rajin bersedekah. Kemudian oleh wartawan ditanya, Pak, apa yang menjadi kiat-kiatnya kok Bapak bisa menjadi pengusaha sukses? Saya rajin bersedekah. Loh, bukankah dengan sedekah itu berkurang harta? Berkurang harta. Justru itu bagi saya tabungan. Bapak tidak sayang membuang-buang uang sedemikian banyak
Justru saya sayang dengan harta. Karena saya sayang dengan harta, hasil keringat saya, maka saya sedekahkan agar menjadi tabungan nanti di akhirat. Insyaallah. Orang banyak sakapung hari karena meser kuota banyak, walaupun seminggu 50.000 sanggup gitu. Tapi kadang-kadang Masjid Ar-Rahman maka percayakan proyogi karpet enggal haji. Insyaallah ini orang teh asa lebar gitu. Coba sekali-kali kita ini berani untuk istilahnya apa ya, radikal dalam bersedekah. Wah, istilahnya radikal dalam bersedekah ya. Karena kadang-kadang kita suka banyak pertimbangan, coba aja sekali-kali. Pernah juga saya punya teman pas proyeknya lagi, aduh betul-betul membrek, dia punya dump truck sepi sama sekali karena memang hujan terus-terusan. Biasanya dump trucknya nggak ada. Padahal di sakunya cuma 50.000. Curhatnya ke saya gitu. Pas Jumatan cina, gese pancing bersedekah cina sugano yang proyek teh jalan deui. Asup ke bari berat we. Luklok untuk lockdown we nya. Eta kana kotak impak berat 50.000. Ngan hiji-hijina mamane istri belum dikasih apa-apa di rumah, langsung masukin pas Jumatan. Pulang dari Jumatan ternyata ada temannya kemudian minta bantuan untuk nyaur proyek apa itu, bikin mall gitu, Masya Allah. Padahal dia mobilnya cuma satu, tapi dalam perjanjian itu pokoknya masa kerjakan gurunya saberesna di DP-an langsung. Katanya 100 kali lipat dari uang yang dikeluarkan tadi. 50.000 berarti 100 kali lipat seberapa? 5 juta ya, 5 juta. So, coba sekali-kali gitu, sekali-kali. Lebar Ustaz itu makanya lebar sekali-kali gitu. Hal kita tidak datang dari berarti salah niat. Maksudnya begini Pak, maksudnya begini. Memang betul harus diluruskan niat, harus keluar. Tapi ketika kita kemudian bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita, mudah-mudahan dengan izin Allah kemudian dikabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Bila mana kemudian Allah tidak mengabulkan ketika di dunia, maka insya Allah menjadi tabungan kelak di banyak loh. Waktu Ustadz Yusuf Mansur itu loh pakar sedekah, kemudian orang-orang banyak yang berdatangan, Ustadz saya mau sedekah 1 juta, saya 200 juta, tapi dia dari rumah niatnya sudah untuk 100 juta jadi 1 miliar. Nah itu sudah diawalinya begitu, dia ingin ada penambahan uang, penggandaan uang gitu ya. Maka kok ceplak menang buat numpecatkan, akhirnya stres gitu. Wah geningan si Ustadz waduh gitu, Masya Allah. Itu salah niat. Uruskan dulu niatnya. Hanya karena mengharapkan balasan dari Allah. Balasan dari Allah itu tidak hanya berbentuk uang saja ya, pahala juga balasan dari Allah. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 267. Nanti biasakannya kalau ngaji itu ya ada Quran di depannya ya. Nah, nanti biar bisa melihat juga ayatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah min thayyibat. Biasanya kalau sedekah itu pasti ada kalimat mimma, min thayyibat. Jadi maksudnya min itu min ba'dil, dari sebagian. Sebagian itu berapa kalau zakat? Sedikit banget ya, sedikit banget. 2,5%. Min di sini itu cuma diminta 2,5%. Maka pantas kalau dikatakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu bakhil. 2,5% aja kok nggak mau dikeluarkan. Bakhil, apalagi kalau kayak orang Nasrani itu 10% loh Pak. Saya ngobrol soalnya langsung sama orang Kristen itu. Kalau kami diminta 10%, ini umat Islam cuma 2,5%. Kira-kira kalau rakyat Indonesia bayar zakat 2,5% yang kaya-kayanya itu, wah yang mampu-mampunya itu, Indonesia makmur tidak? Makmur, tapi dengan syarat pemimpinnya juga amanah. Nah 10% oke, ari hianat mah anger we. Kieu nya kemiskinan paling banyak, hutang paling banyak. Ya, yang salah siapa?
Akhirnya jadi akhirnya rakyat yang menjadi bakhil, pemimpinnya jadi dolim. Fakta ini ya Pak, di lapangan seperti itu. Akhirnya walaupun pemerintah mengadakan badan amal zakat infak sedekah basis, rakyat juga nggak percaya ya. Wah, akhirnya mending cari ke masjid aja lah, biar disalurkan langsung. Toh buktinya juga ya karena siklusnya mandek. Siklusnya mandek, nggak berputar. Kalau dulu mengharamkan selain pungutan dari zakat, jadi Abu Bakar itu sampai pernah melihat fenomena para sahabat tidak mau membayar zakat, diperangi langsung. Karena harewas-harewasan begini menyebar, kenapa ke membayar zakat, diperangi langsung. Hingga akhirnya mereka mau lagi membayar zakat. Kenapa? Karena ada hak tadi, hak si fakir, hak si miskin, dan hak yang lainnya yang kemudian ada pada harta kita yang seharusnya kita keluarkan. Kalau tidak, maka itu akan menjadi kotoran bagi kita. Nauzubillah. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Min thayyibat. Ustaz, gimana kalau ada bencana alam seperti longsor atau gempa atau banjir, kemudian kita menginfakkan dari baju-baju kita yang sudah beler? Itu yang nggak boleh. Cari aja yang masih bagus, walaupun mungkin sempit, nanti kan dimanfaatkan juga sama yang ukurannya kecil. Tidak perlu baru, tapi yang baik. Saya bilang nggak boleh, cukup dimasukkan. Lebah daripada bikin elap, masya Allah. Jadi seakan-akan dianggap mau aja di tempat bencana tanya. Saya tuh sering kalau bagian ini suka ikut campur kayak gitu. Ini nggak boleh, jangan. Kasihkan yang bagus. Ya malu sekali, biarin, sok sing ridho. Ternyata diganti sama Allah ya. Betul, setiap mau menjelang Idul Fitri, ini masihan baju koko teh di payoga gesek masihan gitu ya. Gimana? Penting gitunya, masya Allah. Jadi Allah akan ganti, tidak perlu takut mision teh murangan memari teh. Masya Allah. Beri yang terbaik, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang telah kami keluarkan dari bumi, yaitu mungkin tanam-tanaman. Kalau ini lebih besar lagi. Biasanya kalau zakat ziraah, tanam-tanaman 10%. Kalau itu airnya banyak. Kalau di kita airnya banyak tidak? Termasuk banyak, 10%. Jadi kalau dia dapat panen 10 ton, berarti zakatnya berapa? 1 ton. Kan 10%. Kalau 1 ton berarti zakatnya 1 kintal. Gitu kan gampang ya. 1 kintal lebarnya. Hitung-hitungan gitu mah ya. Saya yakin mau diganti sama Allah juga. Pernah ada seorang musafir ketika lihat ada awan. Awan ini seakan-akan mau menurunkan hujan, padahal dalam keadaan kemarau. Terus diberi awan itu, awan hitam diberi. Kamana eta awan? Efektif, dia menurunkan hujannya di tempat tertentu, padahal yang lain tidak terkena air hujan. Lalu ada petani di situ. Ketika ditanya si petani tersebut, amal apa yang kamu lakukan sehingga awan itu kok menurunkan hujannya hanya di tempatmu? Kemudian si petani mengatakan bahwa ketika aku panen, sepertiganya kuimpakkan di jalan Allah, sepertiga, 33%. Kemudian sepertiganya kuberikan untuk keluarga, sepertiganya untuk modal. Wah, itu lebih ekstrim deh ya, 33%. Awan oke tunduk, Masya Allah ya, awan saja tuh tunduk. Makanya sedekah itu juga bisa tadi salah satunya untuk menghilangkan musibah. Kira-kira Bapak yakin tidak kalau mungkin Presiden kita menginstruksikan semua orang-orang kayanya untuk mengeluarkan zakat dan sedekah dan bertawasul kepada Allah agar corona ini mati, kemudian corona ini hilang dari Indonesia? Hilang apa tidak? Yakin hilang. Asal berani saja. Karena jelas tadi dalilnya. Wa inna sadaqah tudfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghilangkan musibah, bisa menghilangkan virus. Tidak perlu capek-capek mencari vaksin. Akhirnya tebak-tebakan semuanya juga. Padahal harus diuji dulu. Ada yang mengatakan nanti hasil ujinya itu 18 bulan baru itu, baru setahun lebih. Vaksinnya itu tidak perlu percaya dengan
ku jahe merah we, aya naon deui, ku cikur we, wah segala macam masyaallah. Macam-macam akhirnya sampai ke para rayu nya aya hikmahna oge tukang jahe teh alhamdulillah. Tapi sekarang itu semua banyak hoax. Di sosmed itu banyak hoax, tidak bisa dipertanggungjawabkan berita-beritanya. Baik. Kemudian ini lebih berat lagi mungkin ya kalau kita tidak biasa. Bersedekahlah dengan apa yang dia cintai, apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi hobi kita, apa yang paling dicintai oleh kita, maka sedekahkanlah. Ustaz Abi mah cinta pisan ka istri mah istri disedekahkeun sanes eta maksananya masyaallah. Tapi ada Sa'id bin Ka'ab. Sa'id bin Ka'ab itu siapa? Yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Nah ini pernah tapi tidak perlu dicontoh. Maksudnya kondisinya beda dengan kita. Ketika Abdurrahman bin Auf itu kemudian mensedekahkan hartanya karena terlalu berat, dia hisab sehingga masuk surganya merangkak menurut Aisyah yang didengar dari Rasulullah, kemudian disedekahkan semuanya. Lalu sudah punya apa-apa. Lalu Sa'id bin Ka'ab inilah yang menawarkan, seandainya engkau berkeinginan karena aku adalah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, maka aku akan berikan istriku yang paling tercinta. Aku punya dua, pilih salah satunya. Punya dua soalnya makan hari hiji mentang maksudnya punya dua, pilih yang tercantik, maka aku akan ceraikan, akan kuberikan kepadamu. Masya Allah. Itu kondisinya berbeda ya. Itu kalau sudah diakwaikan. Bersedekahlah dengan apa yang dia cintai. Jika seorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari hartanya atau makanan ataupun sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah. Mana dalilnya? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 92. Penggalannya, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Pernah dengar kisah Abu Thalhah bin Ubaidillah yang harus ditiup cempornya ketika tamu Rasulullahnya mau makan? Nah, ya? Matikan dulu. Baru tamunya ikut makan, padahal tuan rumahnya kontrang-kontrang nggak ada piringannya sampai kayak gitu loh. Masya Allah, akhirnya turunlah ayat surat apa ya, Al-Hujurat yang wayu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan susah. Pernah juga saya sampaikan tentang kisah daging kambing yang dibagikan kepada 7 orang yang fakir miskin, petunjuk-tunjuk. Bukan saya, tuh yang paling miskin di sana. Kedua, ketiga, keempat. Anu katujuna, justru itu yang paling miskin di ujung sana. Balik dari kanu hiji. Nah, Masya Allah. Saya kan pernah ngasih tantangan. Kalau Bapak sekarang coba 100.000 bagikan. So, di ujung ke ujung gitu. Insya Allah langsung remnya. Wah, lancar. Kalau sampai lancar aja jempol. Kan rada pagel ya. Berarti 100.000 ya. So, kalau sahabat memang tip orientasinya bukan dunia. Orientasinya apa? Akhirat. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Abdullah ibnu Umar apabila datang kepada beliau seorang pengemis, maka ia akan memerintahkan keluarganya untuk memberikan yang disukai pengemis itu sampai hafal. Beri dia gula karena dia suka gula. Beri dia madu karena dia suka madu. Pengemisnya kerap berartinya. Abdullah bin Umar kan bikin ke apa soalnya Abdullah bin Umarnya remen gitu. Kerap itu remen gitu ya. Tapi kadang-kadang saya suka ini loh Pak. Tapi mudah-mudahan juga Bapak jangan meniru kebiasaan kurang baik saya. Lamun pengemisnya bari dangdut suka ada terhidup mereka gitu ya. Kamu ada bencongnya permisi Pak. Mereka nanti Bapak gitu akur. Enggak nih dangdutan. Ngasih tapi itu sangat bola gitu ya. Masyaallah. Abi masuk nami pas seneng kali. Antara kami jawab ya. Baik, saya kira cukup. Kita lanjutkan nanti poin-poin berikutnya karena masih banyak. Insya Allah di kesempatan yang lain. Sebelum diakhiri mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin
di jamaah ini mungkin saya sendiri yang beda, mungkin mudah-mudahan ada teman. Ini masalah terkait dengan corona. Nah, untuk saya pribadi, Ustaz tadi menyampaikan antara pro dan kontra. Saya jelas paling kontra atas. Yakin, kenapa? Saya karena punya argumentasi. Pertama munculnya virus corona, kita kronologis dulu kejadian awalnya. Asalnya pertama pembantaian umat muslim di Rohingya, satu itu. Kedua di Uighur yang di Cina. Nah, yang ketiganya yang lebih parah itu saat itu terjadi perang politik antara Amerika dengan Cina. Itu dua-dua negara sama-sama ingin menguasai ekonomi dunia dan seolah-olah, nah kenapa akhirnya terjadinya virusnya muncul di Cina, sementara penawarnya muncul di Amerika, soal Amerika sebagai pahlawan dapat. Dan ternyata di Indonesia itu pun sendiri ternyata obatnya hanya dengan COVID atau semacam obat penyakit malaria. Nah, saya lebih condong dengan pendapat, karena ini dua asumsi aja Ustadz, karena lebih condong dengan Badan Intelijen Nasional Indonesia bahwa ini salah satu politik jahat Cina. Kenapa politik jahat Cina? Dulu kan zaman Irak-Iran aja ada senjata pembunuh massal. Ya, ternyata setelah kesininya tidak ada. Nah, dengan virus corona itu begitu hebohnya, ini bisa aja satu trik kejahatan orang Yahudi untuk menghancurkan keimanan umat muslim. Toh kalau ini teguran dari Tuhan juga, mungkin juga. Kenapa? Karena umat di Cina atau sebetulnya di orang Indonesia juga, di Makassar, di Manado, banyak orang-orang kita yang memakan binatang yang bertaring. Itu yang non muslim, kalau muslim insya Allah tidak. Nah, itu karena dikaitkan dengan teguran Allah dengan hal-hal yang makanan itu. Nah, setelah itu yang 3 orang yang dinyatakan kasus positif corona yang di Depok selama 14 hari diisolasi, di karantina. Prosesnya seperti apa? Hanya diajarin, tidak ada disuntik, tidak ada obat. Bagaimana ya kita sebelum makan berdoa, cuci tangan, itu kan umat Islam biasanya udah dilakukan. Ya, dan dia kasih piala penghargaan oleh Jokowi, luar biasa. Saya terus terang, dengan tidak adanya Jumatan, saya sangat prihatin, saya sangat sedih. Boleh dong saya kontak dengan pemerintah. Kan pemerintah nggak mesti bertak saya rutin, saya tidak mau gitu. Kenapa? Kalau toh kita mau ibadah, karena kembali dengan sholat at-taubah tadi, kalau memang Allah mendaki, ya udah, walaupun mati, insya Allah mati syahid. Karena saya tidak melakukan lagi sholat. Nah, itu mungkin satu. Karena pernah ada kejadian aneh tapi nyata. Ibunya lagi bawa anaknya tidur di masjid, gempa Ustaz, luar biasa dahsyatnya. Ibunya lari menyelamatkan diri karena nyawa kan lebih pada. Tapi ternyata yang menyelamatkan diri, ibunya malah ketiban pecahan yang dari gempa itu, dari bangunan masjid. Tapi anaknya yang harusnya hancur babak belur selamat. Itu kan kehendak Allah. Nah, itu mungkin yang jadikan kontrak saya. Saya sedih. Nah, kalau dibilang mau ditutup, pasar ditutup, sangat setuju. Tapi sholat berjamaah ditutup, tidak setuju. Itu aja. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua, Ustaz tadi berbicara masalah dengan sedekah. Ini mungkin dengan masalah pilihan, kan saya sebagai udah jadi orang tua, punya anak laki-laki. Memang dalam Islam itu memilih pasangan itu satu agama, keturunan, atau dan sebagainya, 4 kalau nggak salah Ustaz. Nah, punten maaf Ustaz, seandainya ini kan identik, mungkin bapak-bapak di sini saat bujangan pasti yang dicari itu perawan yang cantik, tapi sebetulnya banyak gadis yang bukan perawan. Nah, yang jadi pertanyaan, sunahkah kita mengawini seorang janda? Kan Nabi pun dapat Siti Khadijah bukan perawan gitu, setelah itu baru Siti Aisyah. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kaitan dengan virus, kita hanya prediksikan, tebak-tebakan, tapi pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkan kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Faktanya sudah ada virusnya menurut ahlinya. Terus gimana? Apa kita tetap kalau ada himbauan zona merah kemudian harus mengisolasi diri, lockdown, tetap mau sholat Jumat? Jadi ya, gini Ustaz, yang saya tidak terima dengan terlalu menyikapi pemerintah terlalu berlebihan begini Ustaz. Pertama, yang perlu diperlukan itu satu kejujuran dari pemerintah, dua kejujuran dari kementerian. Toh kok begitu ringannya untuk menyembuhkan orang yang terkena virus corona? Dan ini kan hanya dari media aja.
Orang yang meninggal salah satu contoh aja yang udah pasti di Cianjur, dia kan karena penyakit ginjal, matinya itu bukan corona tapi dimunculkan coronanya, ginjalnya di seolah penyakit bawaan gitu. Allah alam bisawab, apakah itu buatan kibulan? Tapi saya sendiri tidak tahu. Saya habis keliksan. Jika abdi lepat ke kupingan, namanya usaha ngawiniakeun bahwa untuk memastikan corona itu sampai ke 8 sasi harusnya tak sih? Iya. Sekali dia Pak, namanya usaha ngawiniakeun untuk memastikan corona itu namanya 8 sasi. Maksudnya obat Obat. peneliti. Ngomongin sasi nanti ya Bang. Tapi kalau bicara virus kan udah menyebar. Oh iya. Itu Kayaknya film saja mobil khusus. Taruhlah Bandung misalkan ada zona merah. Punten saat orang kan kuau Sumatera juara tambah ya. Punten abdi lain ngayekeun. Ayeuna mayoritas kebanyakan dalam masjid. Lihat nanti Islam tolak berimil, lihat nanti Islam ke masjid. Maka lamun can dipastikan betul-betul kesahihan Islam. Tanya teh kedua harus betul-betul dipertanggungjawabkan orang yang dikabari. Allah melarang. Iya. Lamun aya kabar orang kudu tabayun. Kudu betul-betul dipastikan mah. Ulang-ulang dicekal dulu akhirnya resah masyarakat. Apalagi sampai seperti barusan dikatakan sampai tolakul ilmi misalkan berjamaah sampai ke Jumatan. Alhamdulillah. Maka iya nanti Islam tanggung jawab salah satu ustaz supaya betul-betul dipastikan ada tabayun. Lain seperti bingung Betul. Makanya tadi sudah di garis bawahi. Jadi kalau Imam Al-Tutusi itu melihat wakinya berbeda. Kalau itu sudah zona merah, maka kita tidak cukup hanya tawakal, harus berikhtiar. Tapi kalau itu kemudian zona hijau, tetap kita laksanakan. Kita laksanakan. Kalau Bapak yakin di sini aman, laksanakanlah. Tidak ada istilahnya paksaan untuk tidak melaksanakan. Harus melaksanakan ya. Bahkan itu kesempatan untuk tawasul kepada Allah dengan sholat, dengan majelis ilmu ini, dengan dzikir dan sebagainya. Tapi sekali lagi ya seperti tadi kan tawakal ya tercekap kan tadi teh periodina tabayun teh. Taya nanti orang tercekap orang misalkan bingung. Jadi kan sementara ini masih jadi gambar. La ingkaru fi masail ijtihadiyah ulama. Kita tidak boleh la ingkaru kata ulama, tidak boleh mengingkari fi ijtihad di dalam ijtihadnya para ulama. Kalau ada pro dan kontra, karena kita orang awam, bukan ahlinya, tergantung kita mau memilih yang mana. Nah, berarti maksudnya berarti MUI itu memastikan bahwa kalau MUI sudah memastikan bahwa hayang tabayun dari sabab nanti Islam kan sementara usia kacang kajian namanya. Ya. Kalau MUI sudah memfatwakan agar diam di rumah. Adapun ketimpangan inkonsisten di masyarakat, maka ini juga sedang bertahap. Konon katanya kemarin juga di Jakarta sudah mulai dirazia keramaian-keramaian. Jadi kita juga tetap ingin memantau sejauh mana. Kalau dilihat banyak ketidakadilannya karena kemudian hanya sepihak, mesti ditutup kemudian baru kita bisa juga mungkin protes atau mengajukan keberatan. Tapi faktanya sekarang juga ikhtiar mereka seperti itu. Terus digaungkan di TV, diam di rumah. Kalaupun itu kemudian kita lakukan, kira-kira dosa tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang mengeluarkan bukan sembarang orang. Ulama di sana bukan ulama sembarangan yang ada di Saudi. Dia menutup semua masjid, tidak hanya Masjidil Haram. Kira-kira masyarakatnya kemudian tidak sholat itu menjadi dosa? Tidak. Siapa yang kira-kira bila mana salah? Mustahil. Orang yang bersilat itu tidak ada istilah dosa dan tidak mendapatkan murka dari Allah. Karena orang beristihad yang ahlinya itu bila mana salah mendapatkan satu pahala, bila mana benar mendapatkan dua. Kita pun tidak dosa yang mengikutinya. Tapi tadi mudah-mudahan di sini masih zona hijau dan kita berusaha untuk memakmurkan masjid ini. Adapun kalau mungkin ahlinya mengatakan di situ zona merah, apa boleh buat? Itu bentuk ikhtiar kita karena tidak cukup hanya tawakal. Maka maaf, dengan sendirinya kita di rumah saja masing-masing. Mudah-mudahan 14 hari cukup untuk menghilangkan virus yang ada. Termasuk sedikit saja, cuma abdi rumah, abdi tawari ngamunyakeun pengawasan kemajuan. Ya. Abdi kamari sedikit telaah dengan kitab pengobatan Islam. Kalau Ustaz mah namanya ngamunyakeun sepihak keterangan-keterangan. Mudah-mudahan Cek Ustaz tiasa mengetahui ahli. Sabab harus menurut kantor senati nanak anu kena koleva.
Nah, kita ulama lah memberikan penjelasan bagi orang tertentu, betul masih dia, tapi ada orang tertentu memang harus disiap gitu nah. Mungkin kalau alam apakah Ustaz pernah mentelaah atau tidaknya, tapi saya sendiri ketika mentelaah ternyata seolah-olah istilah. Ternyata kujalan, tapi memang dijelaskan panjang lebar. Dengan mudah-mudahan nanti Ustaz biasa nanti dengan pengobatan, nanti Islam biasa dibuka gitu. Baik, mungkin itu keterbatasan saya. Tapi mudah-mudahan dalam rangka Samina wa Ata'na saja. Ya. Saya tambahin Ustaz. Dalam rangka Samina wa Ata'na memang ada bahaya di mana kalau masalah mati adalah takdir Allah. Cuma ketika pemerintah mengesahkan itu endemi ini 8 sampai 12 hari. Ustaz mungkin nggak sakit, tapi Ustaz potensi ada bisa nular ke Paan yang Paan bisa sakit. Masalahnya bukan matinya Pak, tapi pandemiknya yang ketika dalam satu kampung sekaligus keberdayaan pemerintah, swadaya yang ada, infrastruktur yang ada itu kacau, sehingga dibatasi seperti itu untuk epidemiknya itu tidak meletup seperti halnya Milan. Hari ini 500 Pak dikuburkan massa, 700 bahkan, dan 200 setiap hari terpapar. Ini fakta memang ada Pak. Fakta memang ada, mari kita sikapi bahwa antisipasi tidak harus panik tadi Ustaz bilang, Samina wa Ata'na. Mari kita tingkatkan di antara kita imunitas tubuh kita, kesehatan keluarga kita, dan waspada kepada lingkungan kita yang memang ada terpapar. Kita punya hak untuk itu. Jadi dalam hal ini saya setuju tadi Ustaz, dan memang kita untuk bukan berarti harus menjauh ke masjid. Ketika kita sudah zona merah, ya itu yang Rasul lakukan. Yang sudah zona merah kamu diam di situ, yang belum jangan masuk ke zona hijau. La yuwarid al-mumarid al-musahih. Tidak boleh dicampur antara yang sakit dengan yang sehat. Ya, cuma itu. Enggak apa-apa ya. Karena yang kedua. Barakallahu fiik. Anda setuju banget ya dengan paparan Ustaz. Cuma ini karena kan kita ranahnya di Samina wa Ata'na terhadap fatwa ulama gitu. Karena saya juga khawatir ketika fatwa ulama kita tidak ditaati, berarti itu satu kemaksiatan katanya ya, saya pernah baca gitu ya. Di antara itu. Tapi kan memang tadi ditekankan itu kan tergantung dari kondisi daerah masing-masing, masjid masing-masing kan gitu. Nah makanya kita perlu update informasi. Saya tuh pantau terus di Facebook tuh saya terus pantau terutama daerah kita gitu ya, apa udah masuk zona merah atau masih zona hijau gitu. Karena ini ya perlu pokoknya jangan sampai kita itu tanpa ilmu gitu maksudnya ketika mengargumentasi itu sekedar hawa nafsu lah gitu ya, tanpa kita tabayun ini memang sangat penting gitu tabayun, tapi kita juga perlu informasinya harus update terus gitu, jangan sekedar katanya atau bahkan tawakal tanpa ilmu gitu. Saya sangat setuju tadi, makanya saya update dari berbagai sumber gitu ya, pemerintah gimana, terus dunia juga update terus lah. Makanya saya sangat setuju gitu ya apa yang ini. Cuma saya bertanya kasus saya itu di perusahaan saya diadakan sholat Jumat di masjid internal. Nah, ketika nanti pemerintah mengkategorikan bahwa Bandung ini udah masuk zona merah. Nah, ketika nanti ada Jumatan, apakah saya harus ikut sholat Jumat di masjid internal atau ada di ruangan saya? Kan di kantor saya juga ada ruangan yang cukup untuk 15 orang lah katakan. Apakah nanti saya ikut ketika informasi masuk ke saya bahwa Bandung udah zona merah, jangan berkerumun lah gitu, social distancing diupayakan lah gitu ya. Apakah saya ikut sholat Jumat di masjid internal atau saya berjamaah dengan teman-teman di ruangan itu atau sholat duhur? Nah itu yang saya tanya. Ya itu wakilnya kalau memang di kantor, bagaimana kebijakan pimpinan yang di kantor saja. Kalau memang mereka udah kita sholat Jumatnya di situ saja, tidak apa-apa mungkin di situ. Yang jelas sekarang kondisinya serba darurat, sudah masuk ke dalam darurat. Ya, darurat banyak keringanan-keringanan. Ya, tentunya kita juga tidak perlu memaksakan. Ya, mudah-mudahan sikap dua ini pro dan kontra
semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ustaz, mudah-mudahan nanti Ustaz bisa bertolak di kitab nanti buka jauh. Ya. Memang seolah-olah dengan keterangan itu nanti ikhtilaf. Maka mudah-mudahan kita bisa biasa telaah sehingga bisa nanti memberikan ke jemaah itu nanti Islam dewasa gitu, bijak gitu. Nanti sehingga seolah-olah sosok kumaha gitu. Iya. Sebab dengan keterangan dia memang seolah ikhtilaf kan. Dia bisa biasa nanti Siap, insya Allah. Terus satu lagi, yang di Malaysia pernah ada imbauan, ada apa sih? Akan ada tabligh akbar yang diikuti ribuan jamaah. Pemerintah sudah memperingatkan untuk tidak diadakan, tapi kan karena kekeh itu terjadilah gitu. Akhirnya karena tadi ya udah kita mah takut sama Allah, jangan sama corona gitu kan gitu. Nah, ternyata faktanya akhirnya 58 orang positif dan salah satunya warga Indonesia. Waliyahillah, kita Nah, berdoa itu. kepada Allah, ya. Baik, waktunya sudah habis. Kita aku lupa lihat ada Pak Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.